seperti Sultanah ini. Dalam pemahaman saya sebagai orang Aceh, bahwa orang perempuan itu memang dimuliakan dari dahulu. Bahwa perempuan mendapat tempat yang sangat tinggi dalam masyarakat. Suara perempuan adalah suara yang didengar. Dan ini juga sebenarnya implementasi dari hukum, dari sunnah, menempatkan perempuan pada posisi yang tinggi di samping ayah. Ketika Sultanah Syafiatuddin memerintah, perseteruan Belanda dan Portugis makin memanas untuk saling berebut pengaruh, dan ini berimbas pada kerajaan Aceh sebagai pusat komoditi dagang utama. Tahun 1500 sekian, ya, Aceh sampai dengan akhir abad ke-17, Aceh boleh katakan pusat dari pemikiran agama. Dimulai dari Hamzah Fansuri, ya, yang memperkenalkan syair itu Hamzah Fansuri, ya. Dan kemudian diikuti Samsuddin As-Sumatrani, ya. Nah, kemudian Araniri yang keras malah membakar buku dari Hamzah Fansuri, dan nah kemudian Araniri berhasil disingkirkan dan muncul Abdul Auf. Jadi pada waktu itu, ya, sementara itu juga sastra yang tidak bersifat agama juga mulai, ya, sudah mulai sebagian besar dalam bahasa Melayu. Jadi pelopor dalam bahasa Melayu, sastra Melayu itu sebenarnya di Aceh. 150 tahun kira-kira Aceh itu boleh katakan pusat dalam kegiatan intelektual, keislaman dan segala coraknya. Jika sang ayah membuat adat mahkota alam sebagai konstitusi kerajaan, Sultanah lah yang menyempurnakan dengan membuat Qanun al-Ashir Darussalam untuk tata kelola kerajaan. Dia sanggup mengatur moneter keuangannya, dia bisa mencetak uang emas saat itu, dan itu dilakukan juga beberapa sultanah lain sebagai penerus dia, mungkin sebagai tradisi mereka mencetak uang emas. Kemudian dia dalam sudut keagamaan juga dia melakukan pengembangan Islam cukup baik. Di mana-mana juga pesantren, ada hubungan baik dia dengan ulama, seperti penasihat dia sendiri Araniri. Jadi apapun dalam pemerintahan dia tetap melakukan dengan syariat Islam. Selain itu, ia juga memberdayakan kaum perempuan dengan membuat parlemen yang anggotanya 16 orang wanita. Ia merupakan sultan wanita pertama di Aceh, disegani negara-negara asing karena keahlian diplomasinya sampai masa akhir hidupnya. Yang menarik pada zaman Syafiatuddin yaitu dia membangun satu panglima sagi, ya, yaitu panglima. Jadi kerajaan itu tidak langsung di bawah sultan. Kemudian ada 3 panglima sagi, yaitu panglima sagi 26, 25 dan 22. 22 itu dari keturunan Panglima Polem, 25 dari Syah Ulama, dan 26 dari Panglima Cut'uh. Gitu. Dan itu semua yang diangkat jadi Panglima Sagi itu pasti ada hubungannya dengan Sultan Iskandar Muda.